Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai keseimbangan di pasar barang. Video ini untuk memenuhi tugas kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu yaitu Ibu Ihdi Aini ME. A. Keseimbangan pasar barang. Perlu kita ketahui makna market equilibrium. Pada setiap saat ada orang-orang yang membeli sementara orang-orang lain yang menjual. Perusahaan-perusahaan menemukan produk-produk baru sementara pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur produk-produk lama. Perusahaan-perusahaan asing membuka pabrik-pabrik di Amerika sementara perusahaan-perusahaan Amerika menjual produk-produk mereka di luar negeri. Suatu equilibrium pasar menggambarkan suatu keseimbangan di antara semua pembeli dan penjual yang berbeda, tergantung pada harga, rumah tangga, dan perusahaan. Semuanya ingin membeli atau menjual dalam jumlah yang berbeda. Pasar menemukan harga equilibrium yang sekaligus memenuhi baik keinginan para pembeli maupun para penjual. Terlalu tinggi harga akan berarti terlalu berlimpah-limpah persediaan barang dengan terlalu banyak output. Terlalu rendah harga akan menghasilkan antrian panjang di toko-toko dan kekurangan barang. Tingkat harga di mana para pembeli ingin membeli dalam kuantitas yang persis sama dengan tingkat penjualan yang diinginkan penjual menghasilkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan menyeimbangkan para penjual dan para pembeli atau penawaran dan permintaan dalam tiap-tiap pasar, maka ekonomi pasar secara serentak menyelesaikan 3 masalah. Berikut adalah garis besar dari sebuah keseimbangan pasar. Yang pertama, barang-barang dan jasa-jasa apa yang akan diproduksi ditentukan oleh keputusan pembelian para konsumen, bukan setiap 2 atau 4 tahun melalui pemungutan suara, melainkan dalam keputusan-keputusan pembelian mereka setiap hari. Yang kedua, barang-barang dihasilkan ditentukan oleh persaingan di antara para produsen yang berbeda. Cara terbaik bagi para produsen untuk menghadapi persaingan harga dan memaksimumkan keuntungan ialah mempertahankan biaya pada tingkat minimum dengan menerapkan metode-metode produksi yang paling efisien. Yang ketiga, barang-barang diproduksi siapa yang mengkonsumsi dan berapa banyak tergantung sebagian besar pada penawaran dan permintaan dalam pasar-pasar faktor-faktor produksi. Pasar-pasar faktor-faktor produksi yaitu menentukan tingkat upah, sewa tanah, suku bunga, dan keuntungan. Apa yang sudah dibicarakan mengenai permintaan konsumsi, permintaan investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor maupun impor berkaitan dengan pasar barang yang disebut juga sebagai sektor real. Sudah diketahui bahwa konsumsi ditambah investasi ditambah lagi pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih C tambah I tambah G tambah X kurang M merupakan sisi permintaan agregat terhadap barang dan jasa. Sedangkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun yang disebut juga sebagai produksi domestik bruto atau Y merupakan sisi penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sisi penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian, keseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat dalam pasar barang itu dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y produk domestik bruto, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. X kurang M merupakan ekspor neto atau impor neto tergantung mana yang lebih besar nilainya. Imbangan pendapatan nasional dapat diartikan pula keseimbangan dalam pasar barang yang menghendaki persyaratan investasi nasional atau I sama dengan tabungan nasional atau S, atau I sama dengan S atau injeksi total I tambah G sama dengan bocoran total S tambah T, di mana T adalah besaran pungutan pajak pemerintah. Jadi, fungsi IS diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik yang telah diperoleh pada kuadran tenggara, timur laut, barat laut, kemudian ke barat daya. Kuadran pertama yang terletak di sudut tenggara menunjukkan hubungan antara suku bunga atau sumbu vertikal dan tingkat investasi atau sumbu horizontal yang diperlihatkan sebagai fungsi investasi. Kemudian, pada sudut timur laut ditunjukkan hubungan antara tingkat tabungan atau pada sumbu vertikal
dan tingkat investasi atau pada sumbu horizontal. Untuk menjamin adanya keseimbangan pendapatan nasional, maka tingkat investasi harus sama dengan tingkat tabungan. Sehingga garis 45 derajat yang membagi dua sudut nol menunjukkan keseimbangan antara jumlah tabungan dan investasi tersebut. Selanjutnya, pada sudut barat laut ditunjukkan hubungan antara tingkat tabungan atau pada sumbu vertikal dan tingkat pendapatan nasional atau pada sumbu horizontal yang diwakili oleh fungsi tabungan. S sama dengan min A tambah 1 dikurang B dikali Y, sehingga apabila telah diketahui besarnya jumlah tabungan, akan dapat ditemukan pula tingginya tingkat pendapatan nasional. Akhirnya, pada sudut barat daya ditunjukkan hubungan antara suku bunga atau pada sumbu vertikal dan tingkat pendapatan nasional atau pada sumbu horizontal yang ditunjukkan oleh IS. Biaya produksi adalah lebih tinggi dari biaya produksi minimum. Perusahaan dalam persaingan monopolistis hanya memperoleh keuntungan normal saja, dan biaya produksi adalah lebih tinggi daripada yang minimum. Keseimbangan sektorial atau pasar barang dalam ekonomi Islam. Dengan karakteristik seperti ini, keseimbangan ekonomi Islam memiliki keseimbangan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Absensi bunga memberikan nuansa yang berbeda. Lalu, apakah ketika sistem bunga digantikan dengan mekanisme bagi hasil, kemudian mekanisme tersebut dapat langsung menggantikan variabel bunga dalam menentukan keseimbangan ekonomi? Sangat jelas bahwa tingkat bagi hasil tidak memiliki karakteristik yang sama dengan bunga. Tingkat bagi hasil sangat bergantung pada hasil setelah proses dilakukan, sementara bunga penentuannya dilakukan sebelum proses ekonomi. Sehingga tingkat bagi hasil tidak dapat dijadikan variabel sentral dalam menentukan keseimbangan ekonomi, karena tingkat bagi hasil tidak bersifat dan berperilaku seperti bunga. Keseimbangan ekonomi selama ini dikenal sebagai kondisi keseimbangan antara dua pasar utama dalam ekonomi, yaitu pasar real atau barang dan jasa dan pasar moneter atau keuangan. Indikator utama ini menjadi tidak aplikatif jika dijadikan rujukan dalam Islam. Alasan utama dalam prinsip hukum Islam yang melarang praktik bunga dalam ekonomi, karena bunga dikategorikan sebagai riba di dalam Islam. Absensi bunga ini tentu membuat salah satu pasar utama dalam perekonomian konvensional, yaitu pasar moneter, menjadi tidak relevan dalam pembahasan umum ekonomi Islam.